mual, muntah, nyeri kemul, asam lambung, gitu ya. Minum obat netral, sehat, ya. Nggak minum obat kambuh lagi, ya kan? Itu tanda peptida kita juga kurang. Ya, bisa aja ada luka di lambung, ya, yang nggak sembuh, yang belum sembuh. Obat cuma menetralisir asam lambungnya. Lukanya sendiri itu dipulihkan oleh yang namanya peptida, kurang peptida. Jadi kalau kita punya asam lambung, ya kambuhan, udah minum yang namanya obat-obatan masih aja tetap kambuhan, kasih dia peptida. Apa di Magic Life? Zel. Tanda lagi nih bahwa tubuh kurang peptida, ya turun lagi nih ke sendi, ya kaku, ya mau sholat, ya ruku aja udah susah, bangun dari sujud udah nggak bisa, harus dipegangin. Ada yang begitu? Udah perlu yang namanya peptida, ya. Karena salah satu bentuk yang kekurangan peptida ini akan mempengaruhi yang kepentingan kolagen dalam tubuh kita, kebutuhan kolagen dalam tubuh kita. Kolagen ini berfungsi untuk elastisitas persendian, ya. Jadi kalau misalnya sudah kaku-kaku sendinya, ya berarti kita sudah perlu yang namanya peptida. Turun lagi, ya di bawah sendi ada tulang, semuanya tulang semua ini ada, ya. Suka sakit, bahkan sudah mulai keropos, ya udah perlu banget itu yang namanya peptida. Lah bukannya yang namanya osteoporosis, keropos tulang itu biasanya minum kalsium. Kalsium memang dia untuk memperkuat fungsi tulang, tapi supaya dia diserap oleh tubuh, dia perlu peptida, ya. Jadi kalau peptida di dalam tubuh kita kurang, kalsium juga sia-sia, ya. Tepuk tangan dong buat. Jadi paham ya maksudnya kenapa tubuh kita ini semuanya bisa berfungsi kalau ada peptida, ya karena memang nyawa kita itu ya, metabolisme tubuh kita itu ibaratnya, ya bisa kerja, bisa aktif, ya bisa komunikasi, itu semuanya peran peptida, ya. Inilah sebabnya begitu banyak riset yang terus mengkaji terus, ya tentang kepentingan peptida untuk kesehatan, karena tidak ada yang lepas, ya tidak ada yang luput dari yang namanya peran peptida di seluruh tubuh kita, ya. Wah, kalau peptida itu apa hubungannya dengan protein, Bu Epi? Ya, tadi sudah kita sampaikan, ya protein itu ya bentuk besarnya, ya. Tapi di dalam tubuh kalau kita masih konsumsi bentuk besarnya, itu harus perlu proses metabolisme, dihancurkan terlebih dahulu supaya jadi asam-asam amino, ya. Nah setelah jadi asam-asam amino, dia perlu terjadi ikatan baru bisa berfungsi. Nah ikatan ini disebut dengan peptida, ya. Jadi sudah bentuk yang sudah memiliki fungsi. Masalahnya, ya kadang kita konsumsi sumber protein, ya proses pemasakannya menghancurkan, ya proteinnya itu sendiri, sehingga waktu masuk ke dalam tubuh kita sudah terjadi kerusakan yang masif dari apa yang kita makan. Yang harusnya kita bisa mendapatkan unsur-unsur peptida lebih banyak karena sudah banyak yang hancur jadi sedikit. Ya, belum lagi masuk ke dalam tubuh kita di metabolisme 100% masuk, yang bisa dipakai cuma 25%. Ya, sedikit sekali gitu. Maka hadirnya Zellner, ya, hadirnya Magic Life ini yang memberikan ya produk peptida yang 100% bisa diserap oleh tubuh Bapak dan Ibu. Tepuk tangan dong. Itu sebabnya waktu kita konsumsi terjadi recovery percepatan yang luar biasa, ya. Berbeda kalau kita mau mengandalkan konsumsi makanan dari sumber protein yang masih bentuknya besar. Belum lagi kita masaknya terlalu panas, hancur lebur yang harus kita makan, ya. Jadi tidak memiliki fungsi yang efektif untuk tubuh kita, ya. Dan peptida ini termasuk produk yang revolusioner, ya, di dunia industri kesehatan dan pangan fungsional. Ada yang tahu nggak revolusioner itu apa? Ya, revolusioner ini adalah produk pelopor, ya, yang bisa membuat pengaruh besar di dalam kehidupan manusia, kehidupan kita, ya. Yang namanya revolusioner sudah banyak di berbagai bidang, ya, mulai dari alat telekomunikasi. Dulu pakai telepon yang ada di rumah,
ya sekarang sudah di dalam genggaman, betul? Ya, dulu kalau naik kendaraan bahan bakarnya pakai bensin, sekarang sudah mulai pakai listrik. Kereta api juga begitu, dulu pakai batu bara, sekarang sudah pakai yang elektrik. Ya, jadi semuanya serba revolusioner, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dulu kalau kita mau berobat, ya harus ketemu sama dokter baru dapat obat. Sekarang kalau kita sakit pakai aplikasi yang ngobatin kita. Halo dok. Ya, dokternya ya, di belakang layar. Ya, sekarang kalau dulu kalau kita sakit, ya kan, lebih menunggu kita sakit baru kita berobat. Ya, dan itu sudah banyak kerusakan, biasanya sudah muncul diagnosa itu sudah lebih dari 60-70% kerusakan di dalam tubuh. Maka muncul yang namanya penyakit, kadang-kadang sudah terlambat, ya. Maka makin berkembang dunia kesehatan, yang ditanamkan oleh para ahli adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dan itu harus kita tanamkan di dalam tubuh kita, ya. Karena kalau kita lihat nih di usia-usia kita gini, ini usia kita berapa sebenarnya? 25. Ya, udah memasuki 40 tahun ke atas, udah mulai banyak ya keluhan-keluhan Bu Epi yang tadi disebutin di awal tuh, rambut rontok, mak itu saya, kan ada begitu ya. Ya, terus kulit gering, pusing gitu ya, kering, itu saya Bu Epi gitu. Mudah lupa itu saya, itu udah banyak sekali ya penurunan kualitas sel di dalam tubuh kita. Ya, karena kekurangan peptida tadi. Ya, maka produk yang namanya peptida ini adalah revolusioner di abad 21. Ya, kita lihat lagi, ini adalah momentumnya buat kita, karena ternyata para ahli juga sudah banyak menemukan fakta-fakta ilmiah. Tanpa peptida, ya, kita tidak bisa apa-apa hidup kita, ya. Sel-sel di dalam tubuh kita ini tidak bisa melakukan regenerasi. Maka dengan adanya peptida di dalam tubuh kita ini, kesehatan ada di tangan kita. Kita mau sehat minum peptida, kita mau sehat minum itu Zellner, ya. Tepuk tangan dong buat Magic Vet Indonesia. Kita lihat ya, no life without peptida. Ya, ini selalu kita gaungkan, ya. Kenapa? Karena peptida ini dia bekerja untuk mengkoordinasikan fungsi biologis di semua organ tubuh kita. Ya, bila tubuh tidak memiliki peptida, maka sel tubuh kita ini tidak akan berfungsi secara maksimal. Bahkan kehidupan bisa berakhir. Ya, setuju ya? Karena pada saat kita mengabaikan peran penting peptida dalam tubuh kita, dia tinggi protein, dia tinggi peptida di dalam tubuh kita, kita abaikan, itu rambut makin habis terus, makin tua makin tipis, betul gak rambutnya? Betul. Ya kan? Makin tua makin lupa segala-galanya, ya kan? Makin tua makin susah tidur Bu Epi, ya. Karena peptida ini berpengaruh terhadap kualitas tidur yang baik. Pada saat kebutuhan peptida dalam tubuh kita tercukupi, ada salah satu hormon, ya, melatonin, ini juga akan diproduksi dengan baik. Nah, itu dia bisa terproduksi dengan baik, ada peran peptida di dalamnya. Ya, salah satunya dari sumbangan ikatan triptofan. Tepuk tangan dong. Bukan topan ahli jalanan ya, anak jalanan ya. Triptofan yang bisa membantu produksi melatonin yang bikin kita tidurnya nyenyak. Ya, dan yang kita tidak boleh abai lagi pada saat kita ya lihat ada mungkin keluarga kita atau mungkin anak kita pucat, ya kan, kulit pucat, bibir pucat, segala macam gitu ya, padahal tadinya enggak gitu ya. Boleh dikaji, jangan-jangan dia sudah mengalami yang namanya anemia, kurang darah, ya, HB-nya drop, ya. Kok ada hubungannya Bu, kekurangan peptida pengaruh ke HB? Iya. Ya, kenapa? Karena hemoglobin ini ada ikatan protein dengan zat besi. Jadi tidak melulu kita kasih cekokin Sangobion aja, dia juga perlu kita cekokin Zellner. Ya, supaya itu bisa berefektif kerjanya untuk memproduksi sel darah merah yang bagus buat orang-orang yang anemia. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa ya Zellner ini boleh dikombinasi pada orang yang sakit dengan pengobatan. Ya, supaya mendukung, mensupport obat-obatan itu bisa bekerja sinergis di dalam tubuh kita. Ya, kita lihat lagi. Ya, nah untuk peptida ini kita tidak perlu ragu lagi, ya, karena sudah banyak
peneliti-peneliti. Ya, awal peneliti ini tertarik terhadap penelitian peptida itu sebenarnya sejak ditemukannya peptida insulin. Ya, ada yang ingat gak tahun berapa itu? Belum lahir kita. Tahun 1921 ya, dimana yang namanya Frederick Banting itu namanya ya, namanya Frederick Banting ya, duet dengan yang namanya Charles ya, itu menemukan yang namanya insulin ya. Insulin ini peptide ya, golongannya polipeptide. Begitu ditemukan, ternyata memberikan manfaat luar biasa buat orang-orang yang mengalami penyakit kencing manis ya, diabetes mellitus ya, yang perlu insulin ya. Kenapa? Ada satu jenis ya penyakit kencing manis biasanya yang perlu insulin itu yang mana? Ada yang tahu nggak? Ya, diabetes tipe 1 dia perlu disuntik insulin, karena insulin ini yang bisa membantu mengikat glukosa supaya bisa diserap oleh sel gitu. Jadi kalau dia tidak diproduksi oleh tubuh ya, biasanya karena autoimun atau karena genetik, dia perlu bantuan insulin yang kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, dicari tahu bagaimana caranya mendapatkan insulin ini, ketemulah peptida insulin ini. Ya, tepuk tangan dong ya buat para peneliti ya. Hasil akhirnya banyak ya, ratusan jenis peptida dibentuk ya untuk terapi kesehatan ya, untuk obat hipertensi ya, untuk obat KB dan segala macamnya. Itu semua adalah berdasarkan penelitian peptida ya. Makanya mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia ilmu pengetahuan, apa namanya, Nobel Prize ya. Ini dia. Mudah-mudahan nanti di sini Bu Epi meneliti apa ya, udah mereka aja yang capek, kita nggak usah, tinggal ngasih tahu aja ya ke masyarakat dunia ya. Dan ilmuwan dunia ini terus menyampaikan ya bahwa peptida ini sangat berharga ya. Kenapa? Karena memang yang namanya protein ya, sebagai sumber utama kehidupan kita selain air, betul ya, selain air ya ada yang namanya vitamin, mineral, protein gitu ya. Dan protein adalah unsur terbesar yang diperlukan oleh tubuh, karena semua aktivitas sel ini perlu ya ikatan peptide yang dipecah dari yang namanya protein ya. Nah, kalau di Magic Lab kita nggak perlu dipecah-pecah lagi, karena sudah bentuk peptide, tinggal minum langsung bekerja aktif di sel tubuh kita ya. Nah, ilmuwan dunia juga terus menyampaikan apa saja yang disampaikan. Yang pertama oleh Dr. Green ya, bahwa peptida digunakan untuk mengobati hampir semua penyakit, bahkan perannya ini melebihi obat ya. Tepuk tangan dong ya. Lalu Dr. Nicholas ya Perricone, dia sebutkan bahwa bioaktif peptida ini memiliki sifat yang multifungsi ya, jadi bisa digunakan untuk segala macam. Masuk dia sendiri yang cari tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Lalu kita lihat Dr. Clark ya, dia sampaikan bahwa terapi small molecule peptida ini akan memperpanjang usia manusia ya, setidaknya hingga 20 tahun dari usia yang seharusnya ya. Tepuk tangan ya. Selanjutnya kita lihat mengapa tubuh ini perlu peptida ya. Tadi Bu Epi bilang, aduh kalau rambut rontok tandanya kita perlu peptida ya. Kalau kita sudah mulai lupa-lupa, kita tandanya perlu peptida ya. Kita sudah punya masalah kekurangan darah, anemia dan lain sebagainya, tanda tubuh perlu peptida ya. Ini dikarenakan yang namanya tadi ya, bahwa yang namanya sel di dalam tubuh kita itu perlu yang namanya aktivitas protein yang dipecah, yang unsur halusnya yang bisa langsung diserap adalah oligopeptida. Yang kita lihat nih bagaimana cara penyerapannya ya. Nah, ini kalau asam amino dia memang langsung bisa masuk ya ke dalam sel ya, tapi tidak memiliki fungsi fisiologis ya, belum bisa digunakan ya. Tapi pada saat dia sudah membentuk oligo dan poli ya, baru dia bisa memiliki fungsi fisiologis. Masalahnya polipeptida ini tidak semuanya bisa diserap sempurna ya. Kalau yang oligo ya bisa diserap sempurna ya, jadi langsung bisa masuk ke dalam sel tubuh kita, langsung bisa digunakan. Nah, kalau protein perlu waktu ya. Biasanya kalau kita konsumsi makanan ya 6 jam kemudian baru bisa digunakan. Ya, 6 jam itu kalau misalnya digunakan semua, oke. Masalahnya tadi ya, kalau metabolisme tubuh kita rusak, terganggu ya, cuma 25%. Belum lagi tadi waktu kita masak hancur lebur tuh ya. Masak sayur kan nggak boleh matang-matang
matang, ya kan? Rusak unsur proteinnya, ya. Daging dibakar, rusak proteinnya. Susu dikasih air panas, rusak proteinnya. Ya, jadi memang yang terbaik adalah direbus dengan suhu yang tidak terlalu panas. Ribet amat Bu Epi, cuma mau dapetin protein yang gak usah ribet, ya ke Mejilet aja. Dan siap nih jawabannya, ya kan? Gitu ya. Nah, kelebihan dari kita punya Zellner oligopeptide ini langsung ya diserap oleh tubuh, cepat langsung dapat digunakan ya, dan bisa langsung memperbaiki secara komprehensif di seluruh sistem organ tubuh kita ya, sistem saraf di otak ya langsung celing, wah ingat segala-gala, oh iya yang kemarin belum bayar sama gue ya. Duit aja ya. Terus Kalau duit ingat jantungnya tadinya gugak ya karena apa dirama jantungnya nggak stabil ya kan, setelah minum Zellner komprehensif jantungnya dibenerin ya, biar Thomas Jorgi lewat mah kita biasa aja. Ya kan? Oh tadi kalau lihat Thomas Jorgi lewat jantung kayak mau meledak. Ya, udah dibenerin ya, normal kita. Ya, komprehensif. Ya, yang tadinya kita bengkak-bengkak ya, sebentar Bu Epi jalan dikit kaki bengkak ya, itu tanda kita punya metabolisme cairan di tubuh kita ya nggak lancar. Minum dibenerin ya, metabolisme ginjalnya komprehensif, kempes semua ya. Yang kempes penyakitnya jangan kantong ya. Kalau di Magic Life kantong kita jadi tebal, tepuk tangan. Terus aman Bu ya, tidak ada sisa yang bisa membuat tubuh kita jadi racun. Beda kalau kita konsumsi protein ya, terlalu banyak misalnya makan protein bengkak, bikin batu ginjal ya kan, udem gitu ya. Jadi beda ya kalau kita masih konsumsi protein yang terlalu berlebihan, bikin asam urat ya, batu ginjal, bahkan beresiko kalau orang gagal ginjal minum protein ya malah jadi makin parah. Tapi kalau minum Zellner ya, dia tidak perlu diproses dalam tubuh, langsung diserap gitu, langsung bekerja untuk repair, regenerate, reaktif ya di dalam tubuh kita, dan aman. Tepuk tangan dong. Nah ini ya, dari 28.000 jurnal ya, berarti udah puluhan ribu ya penelitian ya, dan sudah dipublikasikan di Eropa dan Australia. Ada 4 fakta penting peptida ya. Dia akan membantu mengaktifkan sel di dalam tubuh kita, disebut reaktif ya. Lalu dia akan memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita ya, sel-sel kita yang udah konslet ya, diperbaiki ya, di-repair ya. Lalu setelah diaktifkan ya, sudah diperbaiki, dia akan membantu penyerapan ya, nutrisi supaya optimal di dalam tubuh. Yang tadinya tuh tadi yang kalau kita makan apa nggak bisa diserap ya, jadi rusak ya, jadi metabolismenya terganggu, ini diperbaiki ya, dia ditingkatkan penyerapannya. Lalu dia juga membantu untuk menghambat kerusakan sel kembali. Nah ini kehebatan dari yang namanya peptida ya, supaya tidak membuat penyakit di dalam tubuh kita. 4 fakta penting ini pada saat kita mengkonsumsi peptide, dalam hal ini kita mengkonsumsi Zellner oligopeptida ya, maka jangan heran pada saat kita yang punya masalah kesehatan terjadi yang namanya reaksi perbaikan. Ada yang pernah minum di sini ya, punya penyakit yang udah sangat parah, misalnya kencing manis, di awal-awal ada reaksi gitu, ada pernah ketemu? Siapa? Ibu ada pernah ketemu kliennya? Ada? Belum pernah ada? Atau ada orang yang punya alergi? Makin tinggi kayaknya deh Mbak. Oh ada yang diabetes terus dia gatal-gatal, ada begitu gitu ya, gatal-gatal aja responnya. Itu adalah keluar bintik-bintik merah. Ada lagi bengkak. Makin tinggi gulanya. Makin tinggi gulanya. Ibu bengkak. Saya ada maksudnya kayak kawan yang bengkak, itu saya kasih Zellner dan Naturini 2 hari langsung baik. Langsung baik. Turun langsung dan nggak nyeri lagi, bahkan ada pengapurannya juga. Jadi membaik. Jadi pada awalnya ada reaksi terlebih dahulu, habis itu ditambahin baru normal ya. Dengar ya tadi ya. Dan ini kita bahas ya, kita akan bahas hari ini bahwa
pada saat kita konsumsi yang namanya peptida, ya dalam hal ini di dalam tubuh kita, dia akan mengaktifkan sel di dalam tubuh kita yang tadinya udah kelojotan. Jadinya selnya aktif. Sel aktif ini, ya ini yang menentukan, dia akan mendeteksi kalau memang ada permasalahan di dalam tubuh kita yang harus dipulihkan, dia langsung terjadi perbaikan. Ya, proses perbaikan ini tentu ya akan ada reaksi yang terjadi. Ya, oh ada kotoran yang dibersihkan, ada yang udah semaput ya dibangunin masih bisa selamat, ya udah hidup bersama-sama, nggak selamat tuh diganti sama yang lain, memang begitu. Ya, nah sebenarnya mekanisme ini adalah umum ya secara kesehatan. Ya, yang paling gampang kita lihat adalah pada saat kita jatuh terbentur. Pernah yang ngalamin jatuh terbentur ada luka, betul? Betul. Luka memar, ya kan? Luka memar itu berdarah dulu dong. Ya. Habis berdarah mulai menutup, keluar dulu nih cairan bening. Ya. Ya, cairan bening ya untuk melindungi jaringan kita supaya nggak ada kuman, bakteri atau virus masuk gitu ya cairan bening. Iya, hemoglobinnya. Setelah itu dia mengeras, ya kan? Itu kuman bakteri nyangkut di situ mati dia. Ya, kalau dia masih bisa melawan dia jadi keluar nanah. Ya, panas dingin kita ya, itu adalah reaksi normal yang kalau secara medis disebut mekanisme peradangan. Ya, dan itu alami bahwa tubuh sedang melawan yang namanya penyakit. Ada tahapan untuk pulih. Ya, ada luka, ya, diselimutin dulu dengan jaringan bening, ya, kalau di luka begitu baru dia mengeras, ya, baru dia mulai mau rontok tuh. Waktu mau rontok, sakit nggak dia? Sakit kan? Gatel. Ini tangan iseng mau ngegaruk, tahan. Kalau kita garuk malah timbul infeksi lagi, betul? Iya. Jadi itu yang terjadi pada saat kita mengkonsumsi makanan kesehatan. Ya, pada sebagian orang, enggak semuanya, ngerti ya? Ya, sebagian orang ini yang mana? Yang dia punya kerusakan sangat parah. Ya, pastinya ya jalannya ya, transportasi untuk pembuangan penyakit dan segala macam masih mampet. Ya, waktu masih mampet kan masih di dalam tubuh, ya gatal ya apa ya, itu ditahan supaya dia bisa cepat keluar, ya imbangi dengan nutrisi yang tepat, salah satunya Naturini untuk mendorong tuh toksin lebih maksimal. Ya, tambahin lagi kalau perlu air putih 1,5 liter. Ini 2-3 hari beres. Ya, 2-3 hari beres, umumnya begitu. Ya, nah beda dengan efek samping. Kalau efek samping suatu produk, ya, satu kelas ini ada berapa? 50 ada? 50 ya, makan cabai semuanya kepedesan. Benar? Yeah. Nah, berarti efek samping dari cabai adalah pedes. Ya, kalau bukan efek samping, semua makan cabai ada yang manis, ada yang asin, ada yang pahit kan gitu ya. Berarti cabai tidak efek samping karena rasanya beda-beda. Efek samping adalah efek yang sama, ya, yang dihasilkan oleh satu produk pada semua orang pengguna. Ya, tapi kalau reaksi perbaikan ini, ya, secara ilmu holistik ini adalah umum, ya, akan terjadi pada sebagian orang, dan sebagian orang itu biasanya orang-orang yang memang punya tingkat kerusakan yang sangat parah. Dan yang seperti ini, ya, tambahin minumnya, ya, supaya aktivitas selnya makin membaik. Tadi di perjalanan tuh saya udah ngitung-ngitung, ya, keperluan kita untuk pemulihan, ya, untuk jaga kesehatan aja ibu, ya, keperluan peptida kita itu 15 sampai 18 ribu gram. Berarti 3 saset per hari untuk baru jaga kesehatan loh. Berarti kalau pengobatan lebih Kali 2. Oh, kali 2. Iya. Kali 2. Tadi saya di perjalanan ngitung kan yang persen tadi loh. Ya. Protein, kita kan kebutuhan proteinnya kan orang ini 60 gram per hari, ya, 60 gram. Berarti kalau 60 gram miligram berarti 60.000, ya kan? Kita ambil masuk ke dalam tubuh kita cuma 25 sampai 30%.
ya kan? Yang masuk ke dalam tubuh kita yang bisa digunakan. Berarti 18.000. Ya, dalam bentuk yang kecil yang tadi yang sudah bentuk pepet ya. Ya, Berarti berapa? 3 saset. 3 saset. Untuk jaga Baru kesehatan. 15.000. Supaya rambut nggak Iya. rontok, supaya kulit kita ini kenceng, elastis, sendi, sehat, daya ingat luar biasa, Satu jantung box 5 Thomas hari. Jody lebar, anteng. Itu 3 saset. Wah, 1 box 5 hari. Ronaldo aja. Ronaldo ya, Ronaldo yang mana nih? Sebulan lembok. 3 saset. Iya. Kebutuhan kita tuh. Ya, oh penting banget ya Bu Epi. 5 hari, Iya. mesti ngebut ini. Masalahnya kalau kita lihat junk food, fast food di luar sana, ya kan? Itu semua rendah protein, tinggi lemak, tinggi karbo, ya kan? Tinggi garam. Ya gimana nggak pada bengkak itu sel. Serem, ya. Itu perlu ini, ya. Untuk jaga aja kita perlu 3 saset. Bu, maaf, nawar 2 saset boleh nggak? Ya udah deh, ya kan? Teman-teman minum, paham ya? Ternyata kita perlu kebutuhan kita itu 3 saset per hari. Ya kalau ibu rajin makan makanan yang mengandung protein, cuma kalau udah ginjal-ginjalan kan udah bengkak-bengkak kan ngeri ya. Iya. Bu yang aman aja. Zelna, ya tepuk tangan dong buat Zelna. Ada reaksi di dalam tubuh kita, ya ini adalah normal. Oke, kita lihat sifat fisiologis peptida, ya. Sifat fisiologis peptida masuk ke dalam tubuh kita, dia bisa memberikan kita anti mikroorganisme. Yang tergolong mikroorganisme apa aja? Bakteri, virus, jamur, parasit, ya kan? Jadi yang sudah sering jamuran atau yang jamuran? Di mana? Yang perlu dan di peptida, ya. Pun dicebokin, jangan dicebokin, diminum, ya, diminum, ya, karena sensitif. Tak pengen tahu aja, yang nggak tahu nanti ya, japri, ya. Virus nih, zaman sekarang virus gonta-ganti. Yang pertama ngomongin namanya COVID-19, terakhir udah corona lah. Apalagi Delta lah, Politron lah, ya kan? Ada Politron kan? Omikron. Macam-macam. Besok nggak tahu nama siapa lagi disebutin. Ya, ini virus kita perlu tronton. Beneran Bu ada tronton? Ada. Ya, ganti terus. Kan serem. Ya, kita nggak usah pusing-pusing deh. Bentengin tubuh nih dengan peptid, dia akan melindungi kita anti mikroba, antioksidan juga. Penting nih. Daripada makan ini makan itu, saya minum dulu ya kering. Iya. Kalau ngomong sama ibu-ibu ketawa mulu Pak. Kita panggil dulu deh testimoni atau kayak kemarin ibu mau cerita. Bu sini Bu Mika cerita. Ya. Cerita Bu Mika. Bu Mika, cerita dulu. Ya testimoni dulu ya. Ya. Tepuk tangan dong buat Bu Mika. Yang kemarin diceritain tuh testimoni. Saya mau informasi tentang testimoni. Baik, nama saya Mika. Saya dari